Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jendri Manopo. Saya dari jurusan Pendidikan Teknik Elektronika dari Fakultas Teknik. Saya angkatan tahun 2020 dengan mata kuliah Dasar Telekomunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi penerima dan pemancar gelombang radio. Saya akan tampilkan di sini nanti ya, karena saya tidak bisa lihat. Kalau saya lihat ini tidak ada. Jadi, pemancar gelombang radio adalah sebuah alat yang dapat mengubah informasi berupa gelombang listrik diubah menjadi gelombang radio dan dipancarkan melalui antena. Sedangkan penerima gelombang radio atau yang biasa kita sebut dengan receiver, dia menerima gelombang elektromagnetik melalui antena, kemudian diubah menjadi informasi listrik berupa gelombang listrik. Setelah itu dia diubah lagi menjadi gelombang suara seperti yang biasa kita dengarkan di radio-radio yang ada. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemancar radio VM. Pada pemancar radio VM terdapat sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal berupa gelombang kontinu yang membawa informasi dengan cara merubah karakteristiknya. Dan terdapat juga osilator. Osilator ini adalah komponen untuk membangkitkan frekuensi. Keduanya digabungkan melalui komponen mixer. Mixer adalah sebuah komponen penggabung. Kemudian diteruskan ke buffer. Buffer ini berfungsi untuk menguatkan arus sinyal. Setelah melewati buffer, diteruskan ke amplifier. Amplifier ini merupakan penguat akhir pada pemancar radio VM. Setelah melalui amplifier, gelombang listrik tersebut atau frekuensi tersebut akan diubah ke gelombang elektromagnetik melalui antena dan dipancarkan melewati udara. Saya akan menjelaskan tentang penerima gelombang radio VM. Pada rangkaian gelombang radio VM terdapat antena. Antena merupakan komponen utama yang bertujuan untuk menerima gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dari pemancar. Kemudian gelombang itu akan diteruskan pada tuner. Tuner berfungsi sebagai untuk memilih satu dari sekian banyak gelombang elektromagnetik yang diterima. Setelah melewati tuner, dia akan masuk ke RF AMP. RF AMP ini berfungsi untuk menguatkan sinyal yang datang sebelum diteruskan ke mixer. Ada juga osilator. Osilator ini berfungsi untuk membangkitkan getaran frekuensi yang lebih tinggi. Pada mixer, kedua frekuensi tersebut dicampur. Kemudian diteruskan ke EF amplifier. EF amplifier ini sebagai penguat dan diteruskan lagi ke limiter. Limiter berfungsi untuk meredam amplitudo gelombang yang termodulasi, atau dengan kata lain bisa kita sebut pembersih noise. Setelah melewati limiter, dia akan masuk ke detektor VM. Detektor VM berfungsi untuk mendeteksi perubahan frekuensi bermodulasi jadi sinyal informasi atau audio. Kemudian masuk ke decoder stereo. Decoder stereo ini berfungsi untuk memproses sinyal dan membaginya menjadi dua untuk ditransmisikan ke audio kiri dan kanan. Pada AF AMP kiri dan kanan untuk meningkatkan level sinyal audio dan diteruskan lagi ke speaker kiri dan kanan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja pemancar radio AM. Pada rangkaian pemancar radio AM terdapat osilator. Osilator berfungsi untuk membangkitkan getaran frekuensi. Kemudian diteruskan ke buffer.
Buffer berfungsi untuk membuat frekuensi yang dikeluarkan osilator jadi konstan. Setelah itu, dia akan melewati driver, atau driver ini berfungsi untuk mengatur penguatan tegangan dan arus sistem audio, di mana sumber audio masuk dan menjadi gelombang listrik. Kemudian dari gelombang listrik tersebut masuk lagi ke modulator. Informasi tersebut dicampur di modulator, atau dengan kata lain, modulator ini juga merupakan alat pencampur. Kemudian setelah melewati modulator, dia akan masuk ke final AMP. Final AMP ini berfungsi untuk menguatkan informasi yang sudah tercampur dan diteruskan ke antena untuk siap dipancarkan menjadi gelombang elektromagnetik. Saya akan menjelaskan tentang cara kerja penerima gelombang radio AM. Dalam gelombang radio AM terdapat juga sebuah antena, di mana antena ini berfungsi untuk menerima informasi berupa gelombang elektromagnetik. Kemudian informasi tersebut masuk ke penguat RF atau radio frekuensi. Pada penguat RF ini, sinyal yang diterima akan diperkuat. Terdapat juga osilator. Osilator ini berfungsi untuk membangkitkan getaran listrik. Kemudian dari sinyal yang diterima itu yang sudah diperkuat dan dari getaran listrik yang dari osilator, mereka digabungkan di mixer. Mixer ini merupakan penggabungan kedua tersebut. Setelah melalui mixer, kemudian informasi tersebut akan dikirim ke penguat IF. Penguat IF ini digunakan untuk menguatkan frekuensi intermediate. Setelah melewati penguat IF, dia akan masuk melalui detektor. Detektor ini berfungsi untuk mendeteksi perubahan frekuensi bermodulasi, jadi sinyal informasi berupa audio. Setelah menjadi sinyal audio, penguat audio digunakan untuk meningkatkan level sinyal audio dan kemudian diteruskan ke speaker untuk diubah dari gelombang listrik menjadi gelombang suara. Demikianlah penjelasan mengenai cara kerja pemancar dan penerima gelombang radio AF dan VM. Sekian dari saya. Bila berkekurangan mohon maaf. Terima kasih.